Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga saya dapat berpresentasi pada pagi yang cerah ini. Yang terhormat, dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIM, serta teman-teman semua yang sudah melihat presentasi saya pada hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adisa, NIM 6122410118, era 4, mata kuliah Teori Ekonomi. Baik, tanpa berlama-lama saya akan memulai presentasinya. Baik, di sini ada materi pertama, yaitu komunikasi organisasi, yang dimana komunikasi organisasi adalah proses penyampaian pesan antar individu atau kelompok dalam organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dan juga melibatkan atasan, bawahan, dan sesama anggota organisasi. Komunikasi organisasi tidak hanya berupa percakapan secara langsung, tetapi juga mencakup penyampaian informasi melalui rapat, surat, email, maupun media lain. Komunikasi ini membantu anggota organisasi memahami peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Sistem komunikasi organisasi yang dimana terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal berfungsi untuk menyampaikan perintah, kebijakan, laporan, dan evaluasi kerja. Contohnya, atasan memberi instruksi atau bawahan melapor hasil kerja. Yang kedua, komunikasi horizontal, yang dimana berfungsi untuk koordinasi, kerjasama, dan pemecahan masalah antar pegawai setara, misalnya diskusi tim. Dan yang terakhir, komunikasi diagonal, yang dimana berfungsi mempercepat penyampaian informasi lintas bagian tanpa melalui jalur struktural panjang. Adapun fungsi komunikasi organisasi, yang dimana terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fungsi informatif, yaitu menyediakan informasi bagi anggota organisasi yang dapat membantu anggota memahami tugas, kebijakan, dan tujuan organisasi. Yang kedua, fungsi regulatif, yaitu mengatur dan mengendalikan perilaku kerja atau menyampaikan aturan, prosedur, dan kebijakan kerja. Yang ketiga, fungsi persuasif, yaitu mempengaruhi dan memotivasi karyawan atau digunakan pimpinan untuk membangun motivasi dan semangat kerja. Dan yang terakhir, fungsi integratif, yaitu mempererat hubungan kerjasama atau menciptakan kebersamaan dan kerja tim yang solid. Jenis komunikasi dalam organisasi, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, komunikasi formal, yang dimana digunakan untuk penyampaian kebijakan dan keputusan resmi. Yang kedua, komunikasi informal, membantu membangun hubungan sosial dan keakraban. Yang ketiga, komunikasi internal, mendukung kelancaran operasional organisasi. Dan yang terakhir, komunikasi eksternal, yaitu membangun citra organisasi dan hubungan dengan masyarakat. Berikut contoh komunikasi organisasi. Yang pertama, rapat pimpinan dengan karyawan untuk membahas target kerja. Dan yang kedua, atasan memberikan instruksi tugas kepada bawahan. Dan yang ketiga, karyawan melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan. Dan yang terakhir, penyampaian informasi melalui email atau grup kerja resmi.
Jadi, dapat disimpulkan dari materi pertama, yaitu komunikasi organisasi merupakan unsur penting dalam keberlangsungan suatu organisasi. Melalui komunikasi yang efektif, informasi dapat disampaikan dengan jelas, kerjasama antar anggota dapat terjalin dengan baik, serta tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal. Oleh karena itu, komunikasi organisasi perlu dikelola dengan baik agar kinerja dan hubungan kerja dalam organisasi berjalan secara efektif. Materi yang kedua, kerja tim dalam organisasi. Tim adalah kumpulan dua atau lebih individu yang saling bekerja sama dalam sistem yang terorganisir dan terus berkembang melalui tahapan tertentu, serta diikat oleh norma-norma dalam usahanya, mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama tanpa mengesampingkan tujuan individu anggota tim. Kerja tim dalam organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Melalui kerjasama antar anggota, tugas dapat diselesaikan lebih efektif, komunikasi menjadi lebih baik, dan kinerja organisasi dapat meningkat. Kerja tim juga membantu memanfaatkan perbedaan kemampuan sebagai kekuatan bersama. Sebuah tim dapat terbentuk setelah melalui beberapa tahapan bentukan, yang dimulai dari kesadaran individu-individu akan pentingnya sebuah tim bagi mereka, pembentukan norma kelompok atau tim, hingga terwujudnya kohesivitas tim. Terdapat beberapa jenis tim dengan karakteristik yang khas pada masing-masing bentuk atau jenis tim. Menurut Amirullah 2015, ciri-ciri tim adalah setiap anggotanya yang pertama mempunyai ciri dan identitas yang serupa serta mentaati peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengetahui misi, tujuan sasaran yang akan dicapai, serta kesepakatan terhadap misi tim tersebut. Yang ketiga, di bawah seorang pimpinan yang sama dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Yang keempat, merasakan dampak keberhasilan dan kegagalan. Yang kelima, saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam menunaikan tugas, serta dapat beradaptasi terhadap perubahan. Dan yang terakhir, memiliki latar belakang keahlian yang berbeda-beda. Karakter tim yang baik, adanya tujuan yang jelas dan disepakati bersama, kerjasama yang solid antar anggota, serta komunikasi yang terbuka dan efektif. Setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain itu, tim yang baik dapat ditandai dengan adanya rasa saling percaya, saling menghargai pendapat, dan sikap toleransi terhadap perbedaan. Tim juga mampu menyelesaikan masalah secara bersama-sama, memiliki komitmen yang tinggi, disiplin, serta menjaga kekompakan demi mencapai tujuan organisasi. Keuntungan dari kerjasama tim bagi organisasi. Yang pertama, keputusan yang berlaku tinggi. Yang kedua, meningkatkan komitmen untuk penyelesaian dan perubahan. Yang ketiga, meningkatkan tingkat stres dan kompetensi internal yang merusak. Dan yang terakhir, memperbaiki fleksibilitas dan respon. Kerugian dalam tim, yang pertama berpikir kelompok, yang dimana anggota tim mengikuti pendapat mayoritas tanpa berpikir krisis. Yang kedua, pemborosan, yaitu penggunaan waktu yang tidak efektif karena kurang koordinasi. Dan yang terakhir, beban kerja berlebihan, yang dimana pekerjaan menumpuk dan melewati batas waktu. Jadi, dapat disimpulkan kerja tim dalam organisasi, yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan bersama. Melalui kerjasama yang baik, setiap anggota dapat saling melengkapi kemampuan, berbagai tanggung jawab, dan menyelesaikan pekerjaan secara lebih efektif dan efisien.
komunikasi yang jelas, kepercayaan antar anggota, serta pembagian tugas yang adil menjadi kunci terciptanya tim yang solid. Dengan kerja tim yang kuat, organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan, menghadapi tantangan, dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Materi yang ketiga yaitu komitmen organisasi, yang dimana komitmen organisasi adalah keterikatan psikologis dan emosional antara karyawan dan organisasi. Hal ini sangat penting untuk mencapai keberhasilan, meningkatkan loyalitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Pentingnya komitmen organisasi, di mana peran krusial dalam meningkatkan efektivitas dan keberhasilan organisasi karena berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja individu, kedisiplinan, dan tingkat kehadiran yang tinggi. Individu dengan komitmen yang kuat cenderung memiliki kepuasan kerja yang lebih besar dan loyalitas untuk tetap bertahan dalam organisasi, sehingga meminimalkan resiko perpindahan kerja. Selain itu, komitmen yang tinggi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang bersedia berusaha memaksimalkan demi kepentingan organisasi, sehingga tujuan bersama dapat tercapai secara optimal melalui kepemimpinan dan lingkungan kerja yang kondusif. Jenis-jenis komitmen organisasi yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, komitmen efektif, yang dimana ini mencerminkan keterikatan emosional yang kuat antara karyawan dan organisasi, mendorong mereka untuk berkontribusi secara maksimal demi keberhasilan bersama. Yang kedua, komitmen berkelanjutan, yang dimana ini berkelanjutan pada analisis biaya manfaat, di mana karyawan tetap setia karena melihat keuntungan jangka panjang dari hubungan mereka dengan organisasi. Yang ketiga, komitmen normatif, yang dimana mengacu pada kewajiban moral yang dirasakan karyawan untuk tetap komitmen pada organisasi, bahkan dalam kondisi yang sulit demi tanggung jawab sosial. Dapat disimpulkan, komitmen organisasi merupakan keadaan psikologis individu yang mencerminkan loyalitas, berpihakan pada tujuan organisasi, serta keinginan kuat untuk mempertahankan keanggotaan. Aspek ini sangat krusial karena berkontribusi positif terhadap efektivitas organisasi melalui peningkatan kinerja, disiplin kerja, dan kepuasan karyawan. Komitmen ini terbagi dalam 3 komponen utama, yaitu efektif atau emosional, berkelanjutan atau biaya manfaat, dan normatif atau kewajiban moral yang dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, lingkungan kerja, serta gaya kepemimpinan. Dengan membangun komitmen yang tinggi, organisasi dapat menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan berorientasi pada pencapaian tujuan secara optimal. Materi keempat yaitu pengendalian, yang dimana pengendalian merupakan fungsi manajemen keempat yang menjadi bagian ujung dari sebuah proses kegiatan dalam organisasi. Sebagai tahap akhir, pengendalian berfungsi sebagai pengamatan secara organisatoris terhadap sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. Secara mendasar, pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang telah dibuat. Dalam rencana, tanpa adanya pengendalian yang efektif, organisasi akan sulit untuk memastikan apakah sumber daya yang dimiliki telah diperoleh dan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi ini merupakan hasil yang saling mengisi karena pengendalian harus melebihi dahulu direncanakan. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana. Pelaksanaan rencana akan baik jika pengendalian dilakukan dengan baik. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan. Salah satu kelemahan utama sistem pengendalian umpan balik adalah bahwa sistem tersebut tidak memberikan peringatan atau
Penyimpanan sebelum hal tersebut menjadi cukup berarti. Dampaknya, penyimpanan yang memaksa biaya besar dapat berlangsung terus atau semakin buruk sebelum tindakan perbaikan yang efektif. Dilaksanakan hadirnya sistem pengendalian umpan maju dengan maksud untuk bertindak secara langsung pada permasalahan tersebut, mencoba mencegah sebelum penyimpangan ini terjadi lagi. Jenis pengendalian yang paling didambakan yaitu pengendalian pencegahan, yaitu mencegah masalah yang telah diantisipasi. Tindakan ini disebut pengendalian pencegahan karena terjadi sebelum kegiatan yang sesungguhnya. Dua sistem pengendalian yang telah dideskripsikan di atas, baik sistem pengendalian umpan balik maupun sistem pengendalian umpan maju, berfungsi secara ekstrim, terdapat proses sedang dikendalikan, memantau operasi, dan terlibat dalam pengambil tindakan perbaikan apabila terjadi menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan, pengendalian merupakan fungsi keempat dalam manajemen yang menjadi bagian ujung dari suatu proses kegiatan organisasi untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sebagian sebuah proses pengaturan sebagai faktor dalam perusahaan, pengendalian mencakup pengukuran dan koreksi kinerja bawahan agar rencana-rencana yang dibuat dapat berlaksana dengan semestinya. Hubungan antara perencanaan dan pengendalian sangat erat karena pengendalian hanya dapat dilakukan jika terdapat rencana. Sementara keberhasilan rencana sangat bergantung pada kualitas pengendalian yang dilakukan. Materi kelima yaitu evaluasi, yang dimana evaluasi merupakan bagian penting dalam proses kegiatan dan program. Di setiap untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kegiatan secara objektif, membantu menilai kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan. Tanpa evaluasi, keberhasilan dan kegagalan sulit diukur secara jelas. Evaluasi berperan dalam pengambilan keputusan manajerial, membantu mengidentifikasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, menjadi dasar dalam perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan. Sangat dibutuhkan dalam bidang pendidikan, organisasi, pemerintahan, dan bisnis. Evaluasi mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi kegiatan. Ada beberapa fungsi evaluasi. Sebagai alat pengendalian pelaksanaan kegiatan, memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan tujuan. Sebagai alat pengawasan terhadap proses pelaksanaan, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen. Sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan, membantu mengidentifikasi kesalahan dan penyimpangan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pimpinan, sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, membantu pengguna waktu dan biaya secara efisien, mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Ada beberapa tujuan evaluasi, yaitu mengetahui tingkat pencapaian tujuan kegiatan, menilai keberhasilan suatu program secara objektif, menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan, menilai efisiensi penggunaan sumber daya, mengidentifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan, memberikan umpan balik untuk perbaikan kegiatan, menjadi dasar perencanaan kegiatan selanjutnya, mendukung pengambilan keputusan yang rasional, menjalin transparansi dan akuntabilitas kegiatan, meningkatkan kualitas kinerja individu dan organisasi. Dapat disimpulkan, evaluasi merupakan proses penting untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan, kinerja, atau program telah mencapai tujuan yang direncanakan. Melalui evaluasi, dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta berbagai kendala yang muncul selama proses berlangsung. Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses pelaksanaan kegiatan. Pemahaman terhadap fungsi, tujuan, prinsip, model, dan pendekatan evaluasi sangat diperlukan agar evaluasi dapat dilakukan secara objektif dan sistematis. Evaluasi kinerja dan evaluasi program memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kerja dan keberhasilan program. Oleh karena itu, evaluasi menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan, serta perbaikan dan pengembangannya kegiatan secara berkelanjutan. Dan materi yang terakhir yaitu teknologi informasi, yang dimana teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah,
menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi dengan memanfaatkan perangkat komputer, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi, sehingga informasi dapat diakses secara cepat, tepat, dan akurat. Fungsi teknologi informasi yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna, menyimpan data dan informasi agar mudah diakses kembali, mempermudah komunikasi antar individu atau organisasi, menyebarkan informasi dengan cepat dan luas, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Manfaat teknologi informasi yaitu mempermudah komunikasi jarak jauh dan mempercepat akses informasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, membantu pengolahan dan penyimpanan data, mendukung pengambilan keputusan, dan mendukung inovasi dan perkembangan teknologi. Jadi, dapat disimpulkan teknologi informasi merupakan teknologi yang berperan penting dalam mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi dengan dokumen perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan internet, serta sistem informasi. Teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat komunikasi, dan membantu pengambilan keputusan. Oleh karena itu, teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video presentasi dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.